dibutuhkan biaya-biaya tertentu untuk bisa membantu proses, ya namanya juga di awal ya, itu ya insya Allah saya sedikit-sedikit bisa bantu juga, gitu Pak Maman. Jadi kita mulai kembangkan jaringan Posludes supaya bisa lebih memperkuat lagi kapasitas ketahanan pangan dan produktivitasnya dengan nanti melibatkan mahasiswa untuk bisa yang tadi Bu Entin bilang ada eh, semacam komoditas yang berpotensi bisa dikembangkan lebih lanjut gitu Pak. Jadi kita coba kembangkan yang tadinya Jarkomludes hanya sifatnya penyuluhan, sekarang masuk ke model wirausaha, kemudian nanti juga kita melibatkan satu kegiatan magang atau internship dengan para mahasiswa. Saya dalam waktu dekat ini sebenarnya setelah IoT-nya nanti dipasang ya di 3 desa tersebut, IoT yang kemarin itu kan lagi diperbaiki. Nah, kita nanti akan berikan IoT juga ke Universitas Pajajaran. Dan Universitas Pajajaran itu juga kita akan sampaikan satu potensi kerjasama di bidang magang. Gitu Pak, magangnya di mana? Magangnya di wilayah Posludes yang memang bisa membantu atau bekerja sama dengan Posludes seperti tadi Bu Entin, atau nanti mungkin ada Posludes yang lain yang mungkin membutuhkan mahasiswa untuk bisa membuat sesuatu yang baru atau mendukung satu program yang sudah berjalan supaya bisa lebih efektif dan lain sebagainya. Itu punten memang kita nggak bisa langsung skala besar sedikit demi sedikit, tetapi ini jaringan Posludes yang sudah dipegang oleh Pak Maman dan Pak Odang nih ada sekitar 1000-an, ini menurut saya sangat potensial untuk bisa kita kembangkan untuk bisa menciptakan satu nilai tambah baik bagi Posludes maupun bagi pihak-pihak yang lain yang terkait. Nanti ujung-ujungnya pasti akan bagus buat semua pihak gitu ya Pak ya. Punten. Gitu. Tolong nanti dianalisa ya Pak Maman ya, punten ya. Kalau ada Posludes yang mungkin bisa memungkinkan membuka kesempatan buat magang, seperti yang tadi Bu Entin sampaikan, jadi nanti mahasiswa itu akan terlibat dalam hal pembuatan komunitas yang unik yang bisa dijual. Kemudian nanti kita jual lagi secara online kan bagus hasilnya buat Posludes tersebut dan buat mahasiswanya juga akan mendapatkan pengalaman yang unik juga gitu kan Pak. Suaranya Pak, nah Bapak mic-nya ditutup. Ya kan produknya banyak. Ya. Terus yang sedang yang masanya belum bagus. Di sini bal-balan masih sama sekarang masih sulit dia. Itu susi itu bondet. Pak, ke dana bal-balan aja, Pak. Kemas kecil-kecil aja, soalnya bisa terjangkau karena ada kami bal-balan Pak. Alin sama si kita dikemas di kumisanes, kita langsung habis. Kami tidak mau biasa segala macam kita kami upami bal-balan diputusi misalkan 10.000 dikemas bisa minta 100.000 abi maklin Pak. Kira-kira daripada enak misal bal-balan enak agung itunya pakai agung tapi lebar menanyakan kalira ya makanya juga perlu dibenahi selain bal-balan dia juga harus menarik kayak ibu gitu. Mangga Pak, untuk Abi dibantu Pak. Masalah kemasan biasa Abi bahkan Cirebon yang Mayu kemarin kemasan Mas Abi dibantu via kafe. Terus yang lebih salin, kalau aku di Abi ayah katakan, saling Pak, sharing pertanyaannya. Mawi Abi dia Mario para pelaku usaha dapat ada di Jarkomludes. Mario, mana anu biasa ku Abi diadopsi, mana biasa Abi sharing pertanyaan, satu Pak kalian berbagi ilmu. Apa silakan aja dilanjut toh juga nanti saya bisa bertanya pada Pak Maman dan Pak Odang.
Ya, ya gitu. Nanti ukuran mungkin itu sangat menarik juga. Iya. Mun Pak Abi tos kontak-kontak sareng Bu Neng Erlin, sareng Neng Rina, sareng Bu Susi mah teh acan. Mungkin Abi sareng Pak Iwan kempol dan Pak Iwan. Mungkin sharing Pak terkait eta entos di badantenkeun Pak. Cacan Pak, cacan. Cacan. Kayak ku abdi di Lomo kali itu ke Pangalengan. Nah, gitu ku Abah bilang, "Bah, Pak dia binaan Abah." Iya. Kayak ku abang mau mobil disamper lah. Tuh. Ya, ya, ya. Tunggu di tol Soreang we atau di tol Cileunyi nggak apa-apa, saya samper. Nah, gitu Pak. Ya, Jadi nanti Pak, nyamper ke Bunti sharing langsung ke Pak Iwan. mohon. Ngame Ya, engke Bah kieu, enten pos ludes teh aya gaduh brand enggah teu penyuluhan wae di tentang pertanian, tapi aya penyuluhan di komoditi pangan lokal. iya, bagus bagus. Ya, itu eh, apa keragaman pangan lokal dibuat diinovasi sedemikian rupa menghasilkan produk yang menarik, enak dan bergizi gitu. Gitu. Ah, Itu ya, nantilah kita pakai. B2SA Pak. Nah, B2SA Pak, siapa pernah belajar B2SA itulah siap. tapi ngakumpulkan 4 sehat 5 sebel. 4 sehat 5 kenyang ya, keenamnya kemerkaan. Ya, gitulah Pak. Bagus ya Pak. Ini kita sebetulnya siapa udah sejak waktu Bandung ya, Bandung ya. Bandung ini apa? Ada beberapa ya seperti yang pernah ada egg roll dari tepung apa itu? Tepung Nah, apa? Hah? Bukan yang itu yang orang Bojong Soang. Itu dari Ganyong. Dari Ganyong. Ya, ya pernah itu ya kita promosikan juga, pernah dibawa ke luar ya. Karena saya sering diinteruskan oleh Bu Eti waktu itu mana produk-produk yang unggulan dari ya daripada jauh ngambil ke Ciamis, maaf Pak siapa dulu ya di Bandung aja, tapi itu pihak Pak Rusianto dulu. Pak Rusianto kan koordinator yang apa dulu ya, ya di Bandung tuh ada Aspartan ya. ada Pak, aspartan Iya, ada. ya di Bandung tuh ada Aspartan Pak, asosiasi apa Pundin? Pasar tani. Asos Aspartan. asosiasi pasar tani gitu ya, setiap ada pasar tani di kabupaten manapun dia datang seperti di provinsi juga sering gitu. Nah muncullah produk-produk ini yang unik-unik gitu ya. Kalau yang kata Pak Gunawan yang sudah biasa-biasa ini kita kalah ya kalau misalnya keripik keripik singkong yang dibungkus sederhana itu udah kalah sama yang patato gitu ya, udah murah, rasanya enak, bagusnya bagus. Nah kita kan ngambil inovasi yang tidak ada di yang tidak mereka produksi, dan dari mulai kecil mudah-mudahan lah. Mungkin ini sudah lama banget ya berusaha di seperti itu. Siap Buntin, nanti kita bareng-bareng lagi lah ya. Siapa udah pensiun tapi ya sama-sama dengan Pak Gunawan nih bareng-bareng gitu diajak. Jadi
ini lagi. Nah, kita juga nanti mampir ke Pak Dede, nanti siapa juga mau lihat itu kemasan beras yang barunya itu mau coba dipasarkan di Bandung gitu ya, di tempatnya si Abah gitu. Mudah-mudahan saya mau bawa juga dari Pak Dede nanti barang 5, 10, 10 dus mah gitu. Ya biar nanti dikenal juga ya, di situ ada gambar Pak Dedenya gitu ya, di foto Pak Dede bagus gitu ya. Dan itu Pak Dede itu titipan nanti setiap ada kesempatan di provinsi itu tiap hari Jumat satu bulan satu kali ada pasar tani. Nanti kita titipan di sana ya. Abah nanti bantu ya, karena salah satu media non online ya yang offline nanti akan menginjak ke online akhirnya. Pertama itu minta nomor WA dan lain sebagainya, akhirnya masuk di media sosial dan lain sebagainya. Itulah awalnya seperti itu Pak, diperkenalkan secara offline, terus nanti dipoto dengan bagus, ikut lomba sekarang muncul di media sosial, orang ingat, oh ini Pak Dede pernah lihat di misalnya pameran yang punya buntin itu di provinsi atau di mana, akhirnya lihat buka-buka, akhirnya pesan gitu. Itulah Pak Dede ya, nanti kita bantu ya. Bahkan Bapak Juno agak waktunya ada banyak lah. Kalau setelah selesai ini Pak Dede minta seminggu lagi lah, setelah selesai di sini jalan-jalan lah. Udah lama nggak jalan-jalan. Jadi para juga bini nila kayak kuabi disiapkan di dia bah, nila di mana bah? Ya, siapa mau kontak-kontak teman dari provinsi, Pak Wandi ini orangnya yang biasa pegang pameran tani, ya pengelolaan tani, pasar tani di provinsi maupun di kabupaten nih Pak Wandi ini teman-teman siapa? Ya, nah Pak, pada dimulai nih, udah jam berapa nih? Udah ada 21 Pak. Siap, atur nuhun Pak Odang. Sebenarnya sih kita udah dimulai Pak dari tadi Pak, karena memang kan kita saling berbagi. Ya, diskusi Pak. Ada opportunity, ada pengalaman, ada kesempatan, ada peluang, dan ada hal-hal yang mungkin kita bisa kerjasamakan lebih lanjut dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau saya sekilas tadi dari Bu Entin ada satu peluang komoditas yang bisa lebih diberdayakan ya Pak ya, dan nanti bahkan mungkin bisa melibatkan pihak-pihak yang lain dalam hal pengembangannya lebih lanjut, misalnya komoditas yang lebih unik tadi ya. Kenapa enggak? Saya kira menurut saya sih ya cukup baik lah. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya memang dalam rangka memberdayakan peran Posludes yang sebelumnya itu dalam konteks yang sebagai penyuluh pertanian, penyuluh di lapangan. Sekarang ada kesempatan untuk kita bisa membangun wirausaha. Dan saya kira sih seluruh Posludes ini sudah banyak yang terlibat dalam hal wirausaha tani. Nah sekarang bagaimana caranya peningkatan kapasitas, peningkatan kesempatan, peningkatan kemampuan, pemberdayaan lebih lanjut dengan bantuan teknologi digital. Makanya kita buka yang namanya program kompetisi wirausaha tani digital yang tujuannya adalah untuk bisa memberdayakan, memotivasi dan memberdayakan para Posludes untuk bisa mengembangkan wirausaha tani di jaringan online atau di jaringan digital gitu. Yang tadi Ibu Intin sampaikan saya kira itu bagus, dan nanti Ibu Intin punten silahkan ikutan di program kompetisinya, paling nggak bikin foto, bikin video, dan buka toko online Bu. Buka toko online relatif sederhana kok. Nanti mungkin bisa dibantu Pak Maman juga nih sebagai pembimbing. Buka toko online relatif gampang. Nah, mungkin saya coba ulangi sekilas ya, waktu apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang terdahulu. Cara yang paling gampang untuk bisa membangun bisnis online adalah kita mulai dengan yang namanya buat foto, video, kemudian kita buka sosial media. Sosial media yang paling umum adalah Instagram. Nah, Instagram itu adalah buat kita untuk mempromosikan barang-barang kita. Nah, kemudian kalau orang mau tertarik dan belanja atau mau beli barang kita, belinya di mana? Nah, belinya di toko online. Jadi sebenarnya promosi itu ada dua jenis. Satu bisa promosi di sosial media, satu lagi bisa promosi di toko online. Ada yang bilang di sosial media lebih bagus, ada yang bilang di toko online lebih bagus. Ya, saya kira dua-duanya sama-sama bagus ya, tinggal nanti kita merasa cocok yang mana.
Nah, kalau untuk kasusnya Bu Entin, ya paling enggak untuk yang komoditas yang sudah eksis, yang sudah ada, saya kira ini bagus banget. Tinggal nanti kita coba optimalkan untuk bisa masuk ke jalur jaringan toko online. Jadi Ibu ikutan program sekaligus bikin foto, video, kemudian buka toko online. Dan kalau nanti mungkin sosial medianya masih kesulitan karena Bu Entin tadi merasa mungkin masih gaptek ya Bu ya, jadi masih kurang begitu mengerti mengenai teknologi informasi, mengenai jaringan-jaringan online, nggak apa-apa kita main di toko online aja dulu Bu. Karena kalau kita main di sosial media, kita mesti rajin update. Update itu artinya foto, video, informasi, narasi terus kita mesti masukkan. Kemudian kita promosikan di sana. Nah itu bukan hal yang mudah, tetapi menurut saya memang kalau kita mau maju, ya tentunya ada satu usaha yang harus kita lakukan. Cara yang paling sederhana untuk bikin adalah eh, main di foto atau bikin-bikin foto, video, kemudian buka toko online dan nanti dipromosikannya melalui toko online. Itu aja dulu Bu. Nah mudah-mudahan nanti ke depan ada sesi tertentu yang akan melibatkan narasumber yang memang sudah kompeten di bidang digital marketing atau marketing berbasis online yang akan memberikan semacam uh, masukan, memberikan analisa dan masukan terhadap sejumlah toko online yang dipromosikan atau yang diajukan oleh para posludes gitu. Jadi saya memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk bisa ikutan program kompetisi wirausaha tani digital. Nah itu tadi Bintin adalah salah satunya. Nah, mungkin kepada rekan-rekan yang lain, mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Posludes, ada yang mungkin mau di-sharing, dibagikan informasi, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah kita bisa angkat nanti menjadi satu topik yang menarik dalam diskusi ini. Dan bukan tidak mungkin malah mendatangkan rezeki seperti yang Bu Entin tadi sampaikan. Saya bahkan bisa bantu promosikan Bu Entin nanti kalau memang nanti situasinya sudah cocok dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan, saya persilahkan. Ini terkait dengan program kompetisi wirausaha tani digital. Jadi saya sangat motivasi untuk bisa mengembangkan wirausaha tani berbasis digital dan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan informasi atau menanyakan atau ada hal-hal yang ingin di-sharing ya, dibagikan ke forum ini, enggak, silakan. Kita juga bisa berbagi pengalaman di sini. Silakan Bapak Ibu sekalian, enggak. Pak Gunawan, selanjutnya siapa yang Oh iya Pak, saya kan udah mulai produk ini keripik tempe Pak. Nah, eh, kan saya belum ada PIRT sama yang lainnya. Ya, ya Pak, saya kan produksi ini Pak keripik tempe ya Pak. Nah,
kebetulan saya belum punya PIRT, kemudian izin halal, apalagi POM lah. Biasanya kalau mau online kan orang lihat dari itunya Pak, izin-izinnya gitu. Dan ada minimal ada PIRT-nya, kemudian POM lah gitu. Kalau bisa lah, kalau ini minimal PIRT-nya aja lah. Nah, kalau di kabupaten biasanya memang ada program tertentu lah. Kalau 1 tahun biasanya ada di dinas koperasi suka ada pembuatan gitu. Kalau kita mendadak memang agak agak susah gitu Pak. Jadi solusi-solusi supaya cepat tuh gimana Pak? Kuningan Pak. Baik, apa jawab dulu ya. Kalau dulu ya di Kuningan itu ada Dinas Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Iya, iya. Nah, sekarang itu bubar lagi Pak ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 itu ya 23 kalau nggak salah. Kembali ya. Nah, ini Bapak bisa menanyakan ke Dinas Ketahanan Pangan, Pak. Iya, iya. Dinas Ketahanan Pangan itu Bapak akan difasilitasi itu baik itu bagaimana cara packaging, akan yang ngepak gitu ya. Ya. Dua difasilitasi juga untuk surat kebutuhan legalitas tentang halalnya surat dan lain-lainnya lah gitu ya tentang legalitas produk Bapak. Jadi Bapak bisa Bapak datang ke BPP aja deh yang dekat UPTD Pertanian, Pak. Oh iya. Jadi Bapak itu di Dharma kan, BPP-nya Kecamatan Dharma ini bukan, Pak? BPP-nya Kecamatan Garawangi, Pak. Oh iya, Garawangi di situ ada banyak teman saya, bisa tanya ke Pak Kepala UPTD-nya, menanyakan ya. Nanti dia akan membantu harus datang ke kantor ketahanan pangan. Ya, datang ke ketahanan pangan, Bapak nanti difasilitasi, ya, harus begini yang disediakan apa saja, nanti dia yang ngurus. Nah, kalau di Bandung, ya Buntin sekarang ini ada yang namanya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Ya, Majalengka Dinas Ketahanan Pangan ada, itu dan penyuluhan. Itu Pak ada di sana. Jadi Bapak datang ke situ saja. Nanti apa saja yang harus disediakan persyaratan oleh Bapak, nanti dia yang bantu ngurus. Ya. Saya kira itu Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Siap. Nah ini tambahan dari Buntin. Siap, Buntin. Pak, kalau ikut ke program Dinas Ketahanan Pangan, itu program 1 tahun sekali, kita main atau penjajakan kita ke Disperindak atau ke UMKM, Pak. Nah, tambahnya itu. Ada program, di sana ada program setahun 3 kali, Pak. Biasanya kalau di Kabupaten Bandung, dari bulan Januari sampai bulan Juni itu sampai bulan 2 pendaftaran, di pertengahan kita bisa ikut pelatihan, terus pas di tengah-tengah juga dari bulan Februari ke itu nanti pelatihannya di bulan Juni. Nanti kalau kita pendaftaran di bulan Juni berarti pelatihannya di akhir tahun. Tapi meskipun Bapak ikut ke Dinas Ketahanan Pangan atau ke dinas-dinas instansi yang lain, tetap Pak yang ngurus itu Dinas Koperasi sama Dinas Kesehatan. Kalau di sini sekarang harusnya lain Pak. Kita ngurus ke perizinan atau perpajakan. Di situ langsung kita daftar di situ perpajakan, langsung kerjasama sama Dinkes. Nanti orang Dinkes ngasih fasilitas ke kita Pak, tiap tahun juga ada. Sekarang masih OSS online Pak, kelihatannya lebih rumit daripada yang dulu. Yang rumahnya daftar pelatihan, ada survei ke lokasi pengolahan, udah survei ke lokasi pengolahan. Satu bulan ke depan langsung keluar sertifikat BRT atau halal. Kalau sekarang lama kan harus ada orang yang mengisi, oleh itu yang simpan sama online. Saya juga yang Egro Bakatul diurus sama anak saya yang paling gede, sampai sekarang belum keluar itunya sertifikatnya, tapi pelatihan segala macam udah bisa. Makanya Bapak jangan sungkan-sungkan main ke instansi yang lain Pak.
bukan kita karena kita itu sebagai penyuluh swadaya, kita main aja di pertanian sama dinas ketahanan pangan. Kalau kita Pak mau ke kesehatan, mau ke UKM, mau ke dinas manapun, bahkan ke Bapeda juga, kita selalu menjajakan atau membawa produk-produk yang kita kenal, yang kita ada. Nanti kita juga dikenal, setiap ada program, kita selalu dibawa Pak. Di situ jenjaring kita itu luas Pak di Pemda. Bukan kita, udah weh, kita mah ada orang pertanian, kita mah orang UKM. Enggak Pak, kalau kita mah selalu jenjaring kemanapun kita melangkah, insya Allah ada barokah dan ada manfaatnya di situ Pak. Makanya terfokus di dinas pertanian Pak. Kalau orang UKM. Ya itulah Pak. Jadi Buntin ini ini jaramah kalau bahasa Sunda itu Pak. Jadi datang karena sudah ada di dinas pertanian, kenal banyak orang, penyuluh juga kenal orang dinas. Nah, ada juga karena berdampingan kantornya di Bandung itu dengan dinas ketahanan pangan. Di situ juga ada kantor KUKM, koperasi dan KUKM masuk juga gitu. Akhirnya ya istilahnya Buntin ini pergaulannya bebas, pergaulan luas. Nah, jadi itulah ini Bapak ini salah satu pengalaman dari Buntin, ini mesti dicontoh ya. Jadi kalau hanya sampai BPP saja ini kurang lah, karena BPP lebih ke teknis pertanian gitu ya. Tapi kalau Bapak nggak apa-apa lewat aja Pak BPP, nggak akan marah teman-teman dari BPP atau UPTD, langsung misalnya ke dinas ketahanan pangan ngobrol di sana, punya produknya dibawa. Pertama sih suruh mencicipi aja ya Buntin, mencicipi. Akhirnya pasti banyak, akhirnya minta nomor WA, telepon itulah Pak ya. Pengalaman yang sama Buntin itu disampaikan, dan saya tahu persis Buntin ini seperti apa pergaulannya, mungkin lebih luas daripada penyuluh yang ada di situ. Ya, lebih luas dari penyuluh. Siapa sekarang kepala BPP-nya si Ajat ya Buntin? Sanes Pak, panjang ya. Panjang, lebih luas daripada Injang. Injang ngurus ternak melulu dia. Saya tahu Harus bilangin harus dipindahin dulu, pindahin lagi gitu. Ini kan Pak. Tambahan Pak, sekedik Pak, upami misalkan produk atas jantan, biasa kerjasama sama perusahaan-perusahaan sanes. Abigail kamari di Kalimantan, kerjasama sama orang Kalimantan, perusahaan batu bara Pak. Ya alhamdulillah sampai saat ini oke. Masih biasa lah join gitu, jantan entong terfokus di kabupaten urang, liur. Meningkatnya ber. Coba. Ini suaranya Pak Bu Sidik kedengeran. Dibuka aja mic-nya Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Nanti saya kontak Bapak, kemudian ada masukan dari Buntin lah gitu untuk mengembangkan produk saya gitu. Alhamdulillah. Sini Pak. Sini sakitnya Bapak mah produknya saya coba abi batun mah dihina teh eta naon nah tidak nu kalaripu kena tapi Pak tolong bikin tempat. Amin. Dibuka itunya Pak kameranya. Nah, silakan Bu. Sudah bisa. Silakan. Mana Bu? Dari Majalengka sih Bu teh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadayana. Aja lupa. Badai sering terkawis pembayaran digital.
Yang kan tos sistemnya segala online nih Pak. Toko tos nganggo pembayaran elektronik didaftarkan ke ieu Pak dana. Jantan pembayaran atau kote tos biasa lewat HP itu. Jantan kanton scan QR terus biasa langsung transaksi. Tapi mah iya Pak, pelinting. Jantan kami kurangkan ini mas. Sekarang kan banyak yang pakai ini Pak. Kalau saya pakai Dana. Jadi kalau punya aplikasi Dana, misalkan mau belanja di sini, tinggal di scan QR aja, nanti bisa pembayarannya secara online. Langsung pembayaran elektronik digital. Pak Dede. Iya, turun Pak Maman, Bu Siti Nuraini. Kalau Bu Siti Nuraini udah punya komoditas atau barang atau produk yang dijual dan sudah bisa terkoneksi ke Dana, tuh alhamdulillah ya. Saya kira sudah masuk ke dalam jaringan online. Pembayaran melalui mekanisme digital seperti ini memang ada beberapa jenis ya. Yang paling sederhana kalau kita buka toko online, kita nanti akan menginformasikan kepada toko online tersebut kita punya nomor rekening. Dan toko online itu nanti pembayarannya kepada atau dari masyarakat atau pembeli ke toko online itu pembayarannya bisa menggunakan transfer virtual account atau bisa pakai credit card, tapi itu bukan urusan kita. Kalau terjadi pembayaran dari toko online itu akan langsung memberikannya kepada kita. Memang ada hitungan waktu ya. Saya kira waktunya itu juga cuma beda mungkin cuma H+1 lah besokannya kita sudah terima pembayaran atau bahkan di H+0 artinya di hari yang sama kita bisa terima pembayaran. Jadi mekanisme pembayaran digital itu ada yang sifatnya direct, ada yang sifatnya melalui toko online. Kalau yang direct itu langsung seperti yang Bu Siti tadi sudah lakukan ya. Kita bisa terkoneksi ke OVO, bisa terkoneksi ke Dana, dan betul sekali saya kebetulan juga mengajar ya, Dana itu paling gampang, paling mudah. Jadi nggak survei itu kita bisa mendaftar ke Dana, nggak perlu ada NPWP, bahkan kita nggak perlu kelihatan punya toko pun juga sudah bisa terkoneksi ke Dana. Dan ke Dana itu Ibu bisa manfaatkan tadi model yang ada semacam barcode-nya ya khusus untuk Ibu, atau bahkan barcode-nya itu bisa tersimpan juga di handphone Ibu. Jadi artinya kalau Ibu ada di luar, di handphone Ibu itu nanti ada satu barcode yang bisa ditembak oleh orang dan kemudian mereka langsung bayar ke Ibu. Bisa juga seperti itu. Ya itu saya kira berbagai macam jenis pembayaran dengan mekanisme digital ya. Tapi kalau buat Bu Entin yang mungkin masih merasa agak awam terhadap teknologi, nggak usah khawatir. Selama kita punya rekening koran atau rekening tabungan, maksudnya bukan rekening koran, ya, rekening tabungan, saya kira hampir semua kita di sini sudah punya ya. Nah, rekening tabungan itu nanti kita akan daftarkan supaya nanti kita bisa terima pembayaran dari toko online, gitu Bu. Jadi mekanisme pembayaran dari pembeli ke kita itu nanti akan diatur semua oleh toko online. Kita cukup masukkan nomor rekening aja, dan nanti begitu pas ada transaksi itu bisa terjadi transfer ke rekening kita, gitu. Jadi ini juga satu revolusi ya, karena banyak orang tuh khawatir waktu dulu belanja online, satu pembayarannya seperti apa, kedua pengirimannya seperti apa. Sekarang ini sudah banyak terjadi berbagai macam peningkatan kualitas mulai dari pengiriman. Nah ini mungkin yang saran saya sih punten nanti mungkin bisa dipikirkan mekanisme pengaturan stoknya ya Bu ya. Kalau udah masuk toko online kita agak sulit untuk mengatakan waduh saya lagi nggak ada stok nih. Nah itu agak susah. Jadi artinya stoknya itu mesti dijaga. Nanti gimananya tentunya terus terang itu saya dalam posisi yang belum bisa bicara kecuali informasinya semua nanti sudah detail ya.
nanti secara bertahap lah kita diskusikan bagaimana kita mengatur supaya stok kita tuh selalu ada, selalu tersedia, atau intinya supaya toko online kita kalau ada yang beli mereka nggak kecewa, karena pelanggan kecewa nomor satu adalah satu karena kalau barangnya nggak nyampe, kedua mereka kecewa kalau barangnya itu nggak ada, artinya mereka sudah siap untuk beli tapi ternyata barangnya nggak ada. Kalaupun barangnya nggak ada, kita mesti informasikan juga Bu di toko online kita bahwa barang ini lagi nggak ada stok. Jangan sampai mereka sudah beli tapi barangnya nggak ada, aduh kecewanya tingkat tinggi itu mereka, karena mereka sudah bayar. Jadi kalau di toko online modelnya adalah pembayaran itu dilakukan oleh customer terlebih dahulu baru barang dikirim. Ya. Nah jangan sampai mereka sudah bayar tapi barangnya nggak ada stok, nah itu celaka. Minimal kita mesti kasih tahu, kalaupun nggak ada stok sekarang, stok itu tersedianya kapan? Dua hari lagi atau 3 hari lagi atau bagaimana? Nah itu ya. Jadi dari saya cukup sekian Pak Maman. Itu tadi yang mengenai pembayaran online. Saya kira buat kita yang nanti mungkin mau buka toko online, nggak usah terlalu khawatir karena model-model pembayaran online ini nanti akan diatur oleh si toko online yang bersangkutan. Terima kasih Pak untuk kasih ataupun terkait pembuatan. Mohon Pak. Mohon maaf Pak. Sok atuh Neng Elin, ulah japian we jeung mah Elin. Iya Pak, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, video ditutup abdi menuju di suatu tempat. Punten. Nah, gini Pak, terkait untuk lomba pembuatan video berwirausaha online ya, sebenarnya saya tuh kalau untuk berwirausaha sudah dari dulu hanya saja ketika eh, sebelum saya mengenal virtual ya, saya itu offline Pak. Jadi ketika saya punya eh, apa sih produk-produk makanan yang saya buat sendiri atau yang produk-produk KWT saya, misalkan kayak kerupuk kulit singkong, kayak bakso jamur kayak gitu ya Pak. Lebihnya kan karena itu tahannya kalau bakso tahannya tanpa pengawet itu kan jadi di offline gitu saya kan di offline. Nah untuk kriteria lomba Pak, kalau kerupuk ya bisa di itu di paket ya. Untuk kriteria lomba, toko online-nya apakah harus berupa Tokopedia, Shopee, atau sejenisnya, ataukah ketika saya kan punya suka bikin di Facebook yang namanya fanpage kayak gitu, ya, atau kayak IG atau IG aja gitu, postingan IG itu kriteria lombanya apa harus gimana Pak? Mungkin itu aja. Maksud saya itu setelah Oh ya ya. Hmm, baik. Iya, 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 Pak. Iya, iya, harus iya, iya, Saya iya, tambahkan
menambahkan sedikit Ya. ya, punten Pak Maman sama Teh Elin. Jadi sebenarnya kalau Facebook, Instagram itu adalah media sosial. Jadi itu bukan toko online. Kalau kita misalnya menjual melalui mereka, itu lebih ke arah kita cuma promo aja. Nah, penjualannya kan pasti akan terjadinya tuh ya melalui WA atau melalui transfer. Nah, kalau toko online ya kita memang harus terhubung ke model-model toko online seperti Tokopedia, Shopee, kemudian ya bisa juga Blibli, bisa juga Lazada, tapi sekarang yang paling populer Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Jadi saran saya kalau memang ikutan program wirausaha digital ini memang perlu buka toko online Bu, dan buka toko Ya, online saya udah coba membuat Pak itu yang akun baru coba membuat akun Shopee gitu. Maksud saya ya apa boleh kita teruskan aja apa nggak usah pakai akun Shopee kayak gitu Pak. gimana? Nggak jelas tadi barusan, punten Bu. Ya, saya kan udah bikin akun Shopee ya, punya saya gitu kan. Apakah kriteria untuk lomba itu harus diteruskan dipakai aja akun Shopee saya atau nggak usah pakai kayak gitu maksudnya? Oh, sekarang aja Bu. Jadi toko online-nya Ibu menggunakan Shopee, mangga seperti yang kemarin itu Teh Desya, dia itu cuma gunakan sosial media Instagram dan toko online-nya Shopee. Jadi Instagram itu untuk mempromosikan berbagai macam foto dan ada narasi, ada cerita, ada berbagai macam komentar masuk di sana. Lebih mudah kita bermakna ya kalau untuk di sosial media tersebut. Kemudian nanti ada tanggapan dan sebagainya. Nah kemudian kalau mau beli, nah belinya dikasih linknya untuk bisa beli ke toko online Teh Desya yang jual hijab kemarin itu di Shopee. Jadi cuma dua itu aja beliau mainkan itu. Jadi kalau ibu sudah ada Shopee, maka diteruskan aja akun Shopee-nya kan berarti udah ada tokonya ya. Cuma mesti diisi bu, berarti ada produk, Iya, ada angka, harga dan sebagainya. iya. Gitu kira-kira. Iya Pak, makasih. Di Instagram Teh Elin, atau Instagram atau di Facebook dijelasin aja produknya seperti ini, kemudian ada kalau seandainya tertarik mau beli ya belinya di link ini gitu, di link toko online di Shopee gitu. Helin. Iya Pak, makasih. Elin Iya Pak. Iya Pak. Iya, makasih. Materinya apa, Pak? Yo, assalamualaikum. Oh, iya. Iya. Masih rencana, Pak. Ini mau bikin brand beras tapi sedikit untuk ini, Pak. Sudah ada, tapi bumdesnya tuh, Pak, ada. Dengan kita mau hubungin ke pabriknya yang belum ini tuh, yang belum fitnya tuh. Udah ada, udah dipersiapkan, tapi saya ngambilnya suruh minta brandnya tuh Pesulus Desi Panco gitu. Bisa ya kalau beras? Kalau beras kan bisa ya Pak ya?
tapi ukurannya yang 10 kilo atau 5 kilo. Nanti kita bikin brand tapi Posludes Cipancu. Nah, dari BUMDes juga ada sih dari kabupaten itu ada untuk Indramayu. Dan untuk di Argolis mah sebagian ini pabrik-pabrik juga menjual tapi nggak melalui ini online, jarang yang melalui online, tapi ke ini semua ke Bakur, ke toko-toko langsung ke masing-masing rumah. Tapi kalau untuk ini untuk brand atau ini belum dimulai di Hargolis mah belum. Ada sebagian kecil untuk ke toko-toko saja, tapi nggak ada ininya, nggak ada mereknya. Untuk digitalnya nggak ada. Ya udah cukup aja lah gitu Pak. Yuk, yuk, yuk. Iya, ah. Ya, ya mangga Pak. Iya, ya. Habis. Udah Pak. Udah, tadi katanya udah. Udah Pak. Udah Pak. Iya, iya. Ya, saya kira sih mungkin cukup sekian kali ya Pak Maman, Pak Odang ya, karena waktunya juga sudah mendekati jam 3 bulannya. Oh, silakan Bu Teh Endah, Bu Endah, ada yang mau disampaikan? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten telat pisan, telat pisan. Jadi tadi baru dari lapangan, kebetulan memang ada yang panen hari ini, ada 2 kelompok yang panen di Cikarang Pusat di Desa Pasir Tanjung. Penyuluh teladan. Untuk apa tadi online apa judulnya? Sedang saya siapkan yang untuk pemasaran itu dari KWT Hegar Mukti, produknya abon lempuyang. Memang KWT ini untuk pembibitan lempuyang sudah lama, dan memang dari beberapa tahun yang lalu juga sudah dipasarkan abon lempuyang ini. Lempuyang itu fungsinya untuk sebenarnya untuk menambah nafsu makan, jadi memang sejenis seperti jahe-jahean gitu kalau ada yang belum tahu. Jadi seperti jahe tapi lebih pahit rasanya, tapi ketika sudah diolah menjadi abon jadi anak-anak juga jadi suka gitu, karena memang untuk menambah nafsu makan. Mungkin nanti untuk pemasaran yang online itu kami coba yang itu, karena memang sudah berjalan dan beberapa kali diikut sertakan di pameran juga, sudah produksinya sudah banyak. Jadi ya untuk pemasaran mungkin ya saya coba untuk ikut juga nanti di lomba yang pemasaran online secara online. Mungkin itu saja dari saya untuk sementara. Terima kasih, mohon maaf kesiangan. Assalamualaikum. Kali ini nggak banyak sih, hatur nuhun Ibu Endah, ini masih bisa membantu Posludes juga untuk bisa mengikuti program kompetisi wirausaha tani berbasis digital ya, tentunya tadi dengan komoditas yang Ibu Endah sampaikan, dan saya kira itu cukup menarik. Mudah-mudahan nanti bisa segera dibuat foto, video, kemudian buka toko online, dan
kita di sini nggak cuma sekedar memberikan kompetisi aja Bu ya. Jadi kita nanti akan melibatkan narasumber yang sebenarnya tujuannya adalah membantu para posludes yang sudah mempunyai program penjualan atau wirausaha, sudah punya komoditas barang. Nah, bagaimana dipasarkan dengan cara-cara online melalui sosial media atau melalui toko online. Nah, mungkin saya akan berikan penekanan lagi, sosial media dan toko online ini adalah dua hal yang berbeda. Sosial media memang udah namanya media sosial ya, media sosial. Nah, ini tujuannya adalah untuk mensosialisasikan apa yang kita miliki. Nah, apa yang kita miliki itu macam-macam, bisa ide, bisa pikiran, bisa saling sharing informasi, pengetahuan dan sebagainya. Termasuk juga kalau kita memiliki produk atau komoditas tertentu. Nah, itu adalah tugasnya media sosial. Tetapi belanjanya, jualannya, dagangnya itu melalui toko online. Karena media sosial itu kalaupun kita manfaatkan untuk sebagai toko online, paling kita cuma bisa memberikan informasi mengenai nomor rekening, nomor telepon. Nah, cara-cara seperti itu agak sulit. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang belanja itu ingin mendapatkan kepastian. Ini barang saya dikirimnya gimana? Kalau saya disuruh bayar, nanti proses pengiriman barangnya seperti apa? Kalau tidak dikirim bagaimana? Kalau nggak ada stok bagaimana? Nah, hal seperti itu biasanya diatur di toko online. Makanya orang merasa lebih nyaman kalau bisa berbelanja melalui toko online. Promosinya, edukasinya atau sosialisasi bahwa kita punya barang-barang tertentu, itu kita mainnya di sosial media. Nah, di sosial media juga kita bisa menempatkan berbagai macam foto, gambar, video yang menarik. Jadi di situ nggak ada batasan. Tapi kalau di toko online biasanya dibatasi, nggak mungkin kita masukin katakan misal 20 atau 30 foto. Bisa aja, tapi bukan itu tempatnya. Karena di situ dianggap orang sudah cukup paham. Ya memang sih ada spesifikasi lebih lanjut dengan barangnya, tetapi bukan di situ tempatnya kita menginformasikan produk itu sampai puluhan foto, puluhan video dan sebagainya. Gitu. Jadi sosial media adalah tempat untuk berinteraksi, bersosialisasi, berdiskusi, mempromosikan juga boleh. Nah, kalau kasus kayak Indonesia kemarin yang penjualan hijab, nah, saya kira itu sangat bagus ya, sangat sederhana. Jadi beliau cuma punya Instagram untuk bisa main di sosial media, untuk bisa mensosialisasi produk-produknya beliau, untuk bisa mengkomunikasikan keunggulan produk-produk beliau, dan kemudian transaksinya jualannya di mana? Di Shopee. Nah, kita memang nggak harus di Shopee, kita bisa di Bukalapak, bisa di Tokopedia, bisa di Lazada, bisa di Blibli, dan lain sebagainya. Tapi yang paling umum biasanya adalah Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Biasanya lebih spesifik lagi, banyak kan orang masuknya di Tokopedia. Tapi kenapa sekarang Shopee lebih ramai? Karena Shopee menyediakan berbagai macam benefit atau keuntungan. Itu seperti misalnya dia kontribusi dalam hal ongkir. Jadi kita ini dibantu oleh Shopee untuk tidak membebankan ongkir misalnya, tapi dengan kondisi tertentu. Nanti bisa dibaca lagi di Shopee. Jadi Shopee memberikan banyak benefit atau banyak keuntungan di tahap-tahap awal sekarang. Orang banyak menjual barang dagangannya di Shopee. Sekali lagi, sosial media adalah kita mengkomunikasikan produk kita, menjelaskan mengenai produk kita, berkomunikasi dengan pelanggan melalui sosial media. Tapi nanti kalau pelanggan tertarik, loh belinya di link ini. Linknya di mana? Linknya di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak. Gitu kira-kira ya. Dan produk itu yang memang sekarang dibutuhkan adalah satu foto dan video. Nah, kalau udah bicara foto dan video, berarti juga bicara kemasan. Nah, kalau tadi Bapak Asep menyatakan soal kemasan 5 kilo atau berapa ini 5 kilo ya Pak ya? Pak Maman ya? 5 kilo atau produk-produk yang mungkin kemasannya nggak terlalu umum gitu ya. Saya kira itu sangat menarik karena itu masuk ke dalam satu area di mana nggak banyak produk tersebut tersedia. Nah, jadi nanti mungkin kalau seandainya kita bikin kemasan, kita juga mesti melihat keunggulan kita di mana ya, keunikan kita di mana. Artinya pada saat kita jualan produk kita, itu sejak awal kita sudah paham bahwa kita punya kelebihan tertentu. Jangan sampai nanti kita sudah punya kemasan, kita sudah punya produk, kita luncurkan, kemudian ternyata banyak sekali orang yang melakukan hal yang sama, cara-cara sama, tipenya sama, produknya sama, mirip-mirip banget.
dan harganya pun juga bersaing sangat ketat, sehingga kita juga akan kesulitan untuk menjual. Jadi sebelum kita menjual produk-produk tersebut, sebelum kita dengan foto, video, dan sebagainya, kita juga sudah harus punya perencanaan, kita menentukan kita itu produknya itu punya keunggulan di mana, gitu. Kalau tadi seperti kayak abon jantung pisang atau apa dendeng, aduh saya lupa terus ya dendengnya dendeng apa sih tadi, dendeng Singkong. daun singkong, saya lupa terus ya, dendeng daun singkong gitu loh. Atau nanti ada bekatul dan lain sebagainya yang saya kurang paham gitu ya. Itu dari namanya itu menarik tuh. Minimal itu bisa membuat orang untuk ini saya mau coba. Nah, tapi tentunya kita juga harus paham pada saat kita menjual di toko online, kita beda dengan toko offline. Kalau toko offline itu ada yang namanya jam buka, jam tutup. Di toko online itu nggak ada loh. Di toko online itu selalu dianggapnya tuh tokonya itu buka. Makanya dari awal kita harus menyampaikan informasi mengenai kita punya stok itu ada berapa banyak, ketersediaan stoknya. Dan nanti ada mekanisme lain yang harus kita ikuti di toko online. Di toko online kita nggak bisa bilang, waduh nggak ada stok nih, boleh, tetapi dari awal kita sudah harus sampaikan status stoknya kita itu bagaimana, gitu. Tapi kebanyakan sih orang kalau misalnya mau belanja barang tersebut di toko online, biasanya dia akan berkomunikasi dengan kita, dia menanyakan, ini stoknya ada atau enggak, atau berapa banyak stoknya. Atau kalau seandainya saya kirim ke sini itu biayanya ongkos kirimnya berapa gitu. Nah, di situ diperlukan 3 hal. Satu, kepekaan kita. Kepekaan artinya kita harus standby ya. Memang kita nggak lantas harus 24 jam standby, nggak tidur dan sebagainya. Mereka juga ngerti lah kalau seandainya mereka chatting kita jam 11 malam, jam 12 malam, lantas besokan kita dibales, ya mereka paham. Tapi jangan lantas dibalesnya 3 hari kemudian. Nah, itu bermasalah. Jadi yang namanya toko online itu kita harus siap setiap saat untuk bisa melihat apa yang terjadi pada toko kita. Dan kita mesti respon. Terutama kalau misalnya ada orang yang bertanya. Jangan sampai orang yang bertanya kemudian kita cuekin. Kemudian masalah stok. Nah, masalah stok yang seperti saya katakan tadi. Orang itu nggak suka itu ada 2. Satu, kalau seandainya barangnya rusak pada saat dia terima. Satu lagi, begitu dia ada beli ternyata nggak ada barang. Ini 2 hal yang orang paling nggak suka. Jadi jangan sampai dia udah transaksi, udah bayar, toko barangnya nggak ada. Kita dengan santainya bilang, maaf barangnya lagi nggak ada, lagi dicariin, kapan barangnya ada? Waduh, tunggu ya nanti kita akan sampaikan. Wah, itu orang akan marah besar. Nah, repotnya di toko online, ada satu kondisi di mana kalau orang nggak puas, dia akan ngomel, dia akan cerita ke kiri kanan, dia nanti akan masukin itu. Waduh, nih jangan beli di toko online ini, saya sudah beli, saya udah bayar, tapi ternyata tanggapannya nggak memberikan situasi yang nyaman, artinya barangnya nggak ada dan sebagainya. Jadi kita mesti berhati-hati dengan satu situasi yang kita tidak alami di toko offline. Kalau di toko offline orang kecewa, ya udah selesai begitu aja. Paling cuma ngomel dikit, kita tanggapin selesai. Tapi kalau di toko online, udah bisa cerita kemana-mana. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan di toko online. Ya. Nah, satu lagi tadi bicara soal ketersediaan stok, kemudian komunikasi kita mesti cepat. Satu lagi kita juga udah harus mikirkan ongkos kirimnya berapa. Jangan sampai harga barang 15.000, ongkos kirimnya 30.000. Nah, itu masalah lagi. Jadi memang ada hal-hal yang memang kita harus pertimbangkan. Memang ini situasi yang nggak mudah ya. Tapi kalau kita sudah bisa memprediksi hal seperti itu, kita bisa sampaikan kepada yang bersangkutan. Punten karena memang ini lokasi biaya kirimnya agak mahal, kita menyarankan belinya paling enggak itu minimal tuh 5 gitu loh. Atau kita berikan yang namanya free ongkos kirim kalau misalnya minimal belinya tuh 5 kemasan atau 5 barang. Nah, itu hal-hal seperti itu memang nggak mudah, tetapi bisa kita persiapkan sejak dini. Gitu. Nah, sebenarnya yang ahli bukan saya, karena saya sendiri juga, walaupun saya main di toko online, saya lebih banyak mainnya di program yang berbeda ya. Saya main program pelatihan, saya main di program video conference, jadi bukan barang-barang komoditas seperti ini. Tapi cara-caranya sebenarnya mirip. Satu yang paling penting adalah di toko online itu sangat-sangat harus kita waspadai komentar dari pelanggan. Dan jangan sampai ibaratnya kita misalnya dapat komentar yang nggak enak, yang jelek, kemudian kita diemin aja. Wah, itu sudah berkembang.
Jadi banyak kasus yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal itu nanti bisa jadi rame karena kita tidak menanggapi dengan cepat. Tapi kalau kita menanggapi dengan cepat, ya customer gimana pun juga ya dia akan melihat ya seberapa jauh kita berusaha melayani mereka. Nah ini yang perbedaan cukup mendasar antara toko offline dengan toko online. Di toko offline orang akan malu-malu untuk ngomel. Tapi kalau di toko online, waduh itu dia bisa cerita kemana-mana. Gitu kira-kira. Tapi jangan lantas mematahkan semangat dan motivasi kita karena toko online itu punya kelebihan juga di mana kita bisa menjangkau jaringan yang cukup besar, cukup luas. Dan saya kira yang namanya biaya ongkos kirim itu makin lama udah makin disederhanakan. Sekarang dengan JNE itu kalau nggak salah seluruh Indonesia aja tarifnya bisa di bawah 30.000. Ya mereka ngerti lah ya kalau seandainya belinya dari kita yang ada di Kabupaten Bandung, di Soreang, atau di Ciamis gitu. Pesannya di mana? Pesannya di Kalimantan. Kemudian makan waktu sekitar 5 hari dan biayanya sampai 30.000, 40.000 mereka ngerti ya, mereka paham lah karena jauh gitu. Nah, cuma yang harus kita pikirkan, kita juga bantu supaya harga tersebut nggak terkesan sangat mahal. Ya kita berikan rekomendasi, Bu, belinya jangan cuma satu, nanti harganya akan sangat mahal karena ongkos kirimnya itu terasa mahal. Belilah sekitar 5 atau 6 gitu. Kemudian persatuannya jadi terkesan nggak terlalu mahal. Nah itu hal-hal seperti itu kita menunjukkan kepekaan kita terhadap kepuasan pelanggan. Jangan sampai pelanggan itu nanti ngerasa aduh ini kok harga kok jadi mahal seperti ini ya. Artinya ya sejak awal kita sudah memberikan punya satu cara untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang memang akan ditanyakan oleh pelanggan. Ya, kira-kira dari saya cukup sekian. Saya bilang sedikit tapi ternyata cukup panjang juga ya. Terima kasih. Oke, atur nuhun Bu Endah, Pak Maman, Pak Odang, dan ini juga sudah cukup banyak yang sudah keluar juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkontribusi, berdiskusi, atur nuhun pisan semuanya. Pak Dede Rasiman atur nuhun juga karena Pak Dede Rasiman ini rajin ya meskipun sudah punya toko, sudah punya kegiatan